Halo teman-teman Serendipity Tarot, kembali lagi di Pick a Card Reading. Kali ini temanya adalah request dari salah satu teman kita, yaitu tentang siapakah yang akan datang dalam kehidupan kalian berikutnya, atau cinta yang akan segera datang dalam kehidupan kalian untuk yang single parent atau sudah pernah menikah. Oke? Sini saya punya 3 pile. Pile 1 ada The World, pile 2 The Hangman, dan pile ketiga kita punya The High Priest. Ya, tarik napas dalam-dalam dan pilih salah satu dari pile yang ada di ketiga pile ini, oke? Ya, kalau kalian butuh waktu, kalian bisa pause videonya, ya. Let's start from pile 1. Kita mulai dari pile yang pertama. Oke, saya ingatkan lagi ya teman-teman, ini adalah general reading. Jadi tidak akan selalu resonate dengan kalian semua atau 100% resonate, itu enggak. Ya. Dan saya mohon jangan di skip biar nanti energinya dapat dan kalian juga nggak salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, kita mulai dari pile 1. Just give me information. The love which is going to come into these people, which is pile number 1. Who has ever married or a single parent? Wow. Kalian punya Ten of Cups dan juga The World. Kalau di sini saya lihat ada beberapa di antara kalian yang ya sepertinya membangun keluarga yang cukup lama sampai akhirnya berpisah ya. Oke. Dan saya juga lihat di sini ada beberapa yang memang sepertinya udah lama ya. Kayaknya tuh udah lama gitu. Kayaknya kalian udah lama sendiri ya, dari energi dari Nine of Cups ini. Ada yang sudah lama sendiri, ada yang ada yang baru ya. Di sini dari energi The World ini saya lihat bahwa kamu orang-orang yang pilih pile nomor 1 kayaknya akhir-akhir ini kalian lagi banyak sekali yang dipikirkan ya. Kalian berusaha untuk tabah gitu. Saya lihat di sini untuk kalian yang baru aja berpisah dan baik yang sudah lama berpisah, karena di sini ada The Hermit, saya lihatnya kalian udah lama berpisah. Ya, sepertinya kalian sedang mencoba untuk healing ya, sedang mencoba untuk menguatkan diri sendiri. Ini yang saya lihat di sini, kalian mencoba untuk menguatkan diri sendiri walaupun di depan orang lain ya kalian coba untuk jadi kuat dan seperti tidak ada masalah bahwa kalian sudah menerima ini semua. Tetapi saat kalian tidak sedang bersama siapa-siapa, atau mungkin ketika kalian sedang beribadah malam, atau ya ketika kalian beribadah, saya ngelihatnya bahwa kalian banyak berpikir, banyak merenungkan semua yang sudah terjadi, dan ya aku ngelihatnya kayak suka nangis sendiri. Oke. Ya, saya ingatkan ya, ini general reading. Jadi, the lovers. Gak akan selalu resonate untuk semuanya. Sekali lagi, ini gak resonate untuk semuanya. Gini, kalau saya ngelihat ketika saya reading tuh, saya sering bilang, kalau ini kayak saya lagi ngelihat film gitu ya. Maksudnya bukan kehidupan kalian yang seperti film, tapi saya ngelihat sebuah adegan kehidupan seperti lagi lihat film gitu ya. Kayak ada Ace of Cup, kemudian The Shadow. Ya, sepertinya di dalam pernikahan yang sebelumnya kalian begitu menyukai atau mencintai pasangan kalian, begitu sayang sama pasangan kalian, begitu ingin mempertahankan semuanya, tapi ya memang ada di titik bahwa kalian sadar bahwa orang ini tuh atau pasangan kalian itu udah, atau hubungan ini tuh udah nggak sehat lagi gitu ya. The Lovers dan Ten of Cups ini saya ngelihatnya kayak sebuah hubungan yang di awalnya baik, tapi kemudian kesininya ya gak baik nih, kayak benar-benar kayak kehidupan kalian tuh
Ini yang paling berat kalau kita ngelihat ke dalam hal yang seperti ini. This is difficult for me to say, to be honest. Saya juga sulit mengungkapkannya. Saya ngerasain bahwa hubungan kalian ini membuat kalian sesak. Ya, hubungan kalian sebelumnya ini kayak bikin kalian sesak. Oke. Ya. Baik, kita lihat apakah ada orang yang datang ke dalam kehidupan kalian dalam waktu dekat ini, untuk kalian yang single parent atau divorce atau widow, ya, buat kalian yang udah pernah menikah. Oke, ada Queen of Pentacles, ada Ace of Swords, dan Two of Swords. Oke, saya lihat di sini untuk yang feminin, sepertinya ini ya, sebenarnya saat ini kalian ya ada yang udah masuk ke dalam sebuah hubungan seperti tahap perkenalan, ya. Ada yang lagi berusaha membebaskan diri. Saya lihat di sini kayak ada yang lagi berusaha membebaskan diri dari hubungan masa lalu kalian, bahkan mungkin dari mantan kalian. Kayak kalian tuh masih di sini untuk yang pilih file nomor 1, ada beberapa yang kayaknya masih terikat dengan mantan gitu. Sementara untuk kalian, jika kalian yang pilih file ini adalah laki-laki, saya lihat di sini sepertinya kalian saat ini lebih ingin apa ya, kayak menata finansial kalian lagi menjadi lebih kuat lagi, atau mungkin ada beberapa juga yang memutuskan untuk kayak mengubah tipe, kayak mengganti persepsi kalian. Kalau misalkan mungkin apa ya, kayaknya kemarin hubungan yang toksik ini diakibatkan kebiasaan pasangan kalian yang kurang baik, ya. Ini untuk yang maskulin. Nah, untuk kedepannya sepertinya kalian ingin memiliki pasangan yang mungkin bisa lebih mengatur finansial atau mengatur rumah tangga lagi, ya. Oke. Ada orang dalam waktu dekat ini seperti apa, siapa, dan kapan. Oke, the moon. Nine of Swords, Queen of Cups. Ya, sepertinya untuk yang pilih pile ini, kalau dalam waktu dekat ini, aku ngelihatnya mungkin kalian harus lebih bersabar, ya. Kenapa dibilang harus lebih bersabar dan lebih berhati-hati lagi? Karena ketika gini ya, ketika kita mencari pasangan dan semakin mencari, kadang itu hanya akan menarik orang-orang yang toksik ke dalam kehidupan kalian, ya. Dan ketika orang-orang yang, atau mungkin ada beberapa di antara kalian yang memang menarik hubungan atau menarik orang-orang yang toksik ke dalam hidup kalian, sehingga itu malah bikin kalian semakin terluka gitu, ya. Itu yang bikin kalian makin terluka. Saya lihatnya di sini bahwa kalian harus lebih sabar lagi, lebih bisa melihat orang yang datang ke dalam kehidupan kalian, lebih mengenalnya dulu sebelum masuk ke dalam sebuah hubungan, ya. Karena saya lihat di sini energinya kalian masih belum bisa sepenuhnya lepas dari kejadian yang kemarin menimpa kalian atau perpisahan yang kemarin. Sekalipun mungkin di sini ada beberapa di antara kalian yang udah lama, ya, udah lama berpisah, atau ada yang lagi proses dan berusaha untuk healing. Siapa? Kapan? Bagaimana? Oke, kamu di sini punya The Sun.
Two of Pentacles. Oke, Knight of Pentacles. Tuh. Jadi gini, ya, ini kenapa saya bagi 3, saya harus jelasin dulu ya. Jadi ini adalah basic dari kartu ini. Saya rentet ke sini ya. Untuk the world. Nah, ini lebih ke energi kalian, lebih ke feeling kalian, lebih ke perasaan kalian. Dan ini adalah your problem, I can say. Kayak masalah kamu yang sekarang itu apakah ini yang sudah selesai atau enggak. Nah, ini adalah apa yang kamu harapkan gitu. Jadi kayak di sini saya lihat ada the Sun, Two of Pentacles, dan Knight of Pentacles. Ya, kalian bingung sebetulnya, kalian lagi bingung karena ya itu saya lihat di sini bahwa kalian seringkali mendatangkan orang yang toksik ke dalam hubungan kalian. Dibilang toksik tuh gini, jadi orang yang nggak serius gitu. Ya, ketika kalian mengenal seseorang, sudah kenal, ternyata dia hanya memanfaatkan aja, ternyata dia nggak serius, atau dia cuma ingin senang-senang aja, ya, ingin hiburan sesaat aja, kayak nggak serius lah, bukan hubungan yang serius, mungkin hanya pacaran aja, gitu ya. Tapi di sini akan ada waktunya bahwa kalian akan kembali bahagia dan berada dalam hubungan yang memang hubungan yang baik untuk kalian. Kapan? Kalau dilihat kapan di sini, saya ngelihatnya bahwa hal itu akan datang pada waktunya yang tepat. Gitu ya. Ini akan datang di waktu yang tepat. Ketika kalian sudah bisa melepaskan diri dari masa lalu kalian, sudah bisa melepaskan diri dari mantan kalian. Karena di sini saya lihat ada beberapa yang masih kayaknya terikat dengan mantannya. Jadi kalian udah ingin lepas, udah ingin bebas, tapi kayak masih terikat gitu. Mungkin masih dicari, mungkin masih di stalking, ya. Ada mungkin yang diminta untuk kembali rujuk, ya. Saya lihatnya kayak gitu. Oke, Knight of Pentacles ini adalah orang baru yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Gitu. Dia adalah orang yang baru yang akan datang ke kehidupan kalian dan dia akan memberikan kenyamanan. Ya, dia akan memberikan kenyamanan. Hanya saja, I don't know why, entah kenapa saya tidak merasakan adanya cinta yang besar dari energi The Sun ini. Mungkin orang ini, atau mungkin kalian yang pilih pile ini, sulit untuk mencintai seseorang lagi dengan seperti sebelumnya. Kalau kalian benar-benar mencintai seseorang kemarin dan kemudian kalian dikhianati, maka pembelajaran kalian adalah untuk mencintai seseorang tidak berlebihan. Ya, jadi itu yang saya rasakan di sini. Tidak berlebihan. Dan ini adalah hal yang positif. Oke, aku harap kalian nggak skip biar nggak salah paham, oke? Ya, jadi saya nggak ngelihat ada cinta yang menggebu-gebu di sini, tidak melihat ada yang berlebihan. Nanti ketika pasangan kalian ini datang ke dalam kehidupan kalian, dia akan membuat kalian dalam sedikit berpikir, sulit untuk memutuskan, tetapi orang ini memberikan kalian kenyamanan. Gitu. Dia ngasih kamu kayak jaminan, saya ngelihatnya seperti jaminan. Kita lihat lagi siapa orang ini, kapan, dan bagaimana. Ya, kalian melalui banyak hal orang yang pilih pile nomor 1 ya. Dan kalian benar-benar belajar dari hubungan kalian yang sebelumnya. Di sini ya, kayak ya mungkin kalian nggak mau lagi kapok dengan orang yang sama gitu. Oke, di sini ada Queen of Swords, the Wheel of the Year, Eight of Wands, King of Cups, Eight of Pentacles, dan Five of Swords. Orang yang datang ke dalam kehidupan kalian, saya lihat dia adalah orang yang dalam waktu dekat ya,
Dia adalah orang yang keras. Kamu juga bukan orang yang ini. Kayak mungkin apa yang udah terjadi dalam kehidupan kalian tuh udah mengubah semuanya. Kan saya bilang udah mengubah semuanya. Karakter kamu, kriteria pasangan bagi kamu, itu kalian menjadi jauh lebih berhati-hati lagi. Kalian menjadi ya kalau curigaan sih enggak, tapi kalian lebih jadi berhati-hati lagi, dan itu adalah yang baik ya, hal yang baik, hal yang positif. Di sini saya lihat bahwa orang yang akan datang ke dalam kehidupan kalian ini, dia akan mengubah, orang baru ini ya, dia akan mengubah pandangan kalian. Not much, enggak banyak, tapi sedikit. Ya, dia akan ya mengubah pertahanan kalian. Jadi kalau kalian yang tadinya sifatnya defensif, mungkin kalian akan pada awalnya gini, kalian akan agresif sama dia pada awalnya. Agresif bagaimana? Kayak ya agresif yang mungkin menolak atau menunjukkan sikap bahwa kalian ini kurang percaya sama dia, menunjukkan kekhawatiran kalian, menunjukkan kerisauan kalian tentang hubungan ya, keraguan kalian dalam hubungan. Jadi kayak yang protektif. Di sini ketika orang ini datang, kalian akan jadi lebih protektif gitu. Tapi di sisi lain ya oke. Di sisi lain dia akan berusaha untuk mengubah pandangan kalian, karena dia pun sama adalah orang yang keras gitu. Kamu yang keras, dia juga keras di sini. Tapi ini bukan karakter keras yang negatif, bukan karakter keras yang menentang gitu, bukan karakter keras yang ngajakin berantem atau berdebat, enggak. Tapi kayak keras gini, ketika kamu bilang bahwa ke dia bahwa kamu kurang bisa percaya dia dan segala macam, nah dia tuh berusaha gitu ya. Jadi ketika ditolak, saya lihat ada sedikit penolakan untuk beberapa kalian yang pilih pile nomor 1, kalian akan menolak orang ini ketika dia pertama kali datang sama kalian ya. Tapi dia adalah orang yang keras dan dia mau memperjuangkan atau dia mau meluluhkan hati kamu gitu. Nah, untuk kamu yang sudah punya anak, di sini saya lihat bahwa salah satu caranya dia untuk ngeluluhin hati kamu adalah dengan memberikan perhatian dengan anak kamu. Gitu ya. Kayak nanyain kabarnya, ya memberikan perhatian. Di sini saya lihat seperti itu. Oke. Ya, untuk pile nomor 1, kebanyakan di antara kalian adalah orang yang di sini saya lihat kalian adalah orang yang introvert. Itu yang saya rasakan. Tapi ini bukan karena kamu adalah orang yang introvert dan tidak mau membuka diri kepada orang lain ataupun ya untuk bercerita tentang masalah kamu, tapi karena apa yang sudah terjadi, kepercayaan kalian mungkin di sini yang dikhianati. Ini yang membuat kamu menjadi orang yang introvert. Kamu berubah. Dari energi The World saya merasakan rasa sesak, kesedihan. Ya. Saya ngerasain orang yang sangat berusaha keras untuk bisa menghilangkan semua hal yang dipikirkannya di depan anak-anak, berusaha tegar di depan keluarga. Kayak kalian menanggung semua itu sendiri. Itu yang saya rasakan. Tapi pada akhirnya, karena kalian adalah orang yang kuat, kalian juga sudah belajar dari hubungan kalian yang sebelumnya. Ini akan membawa hubungan yang berikutnya itu menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih bebas. Jadi kalian akan memenuhi perannya masing-masing dengan baik. Ya. Untuk kalian yang feminin yang pilih kartu ini, saya merasakan bahwa ya kalian akan lebih menghargai diri sendiri lagi. Kalian akan lebih, jadi gimana ya? I feel like you sacrificed a lot.
kayak kamu tuh udah banyak banget berkorban, dan di hubungan yang berikutnya kamu sudah nggak lagi, aku nggak akan lagi mau berkorban gitu. Kayak sekarang aku hanya ingin menjalani kehidupanku, ya kalau istri itu perannya apa, kalau suami itu perannya apa gitu ya. Saya harap buat siapapun kalian yang pilih file nomor 1, saya benar-benar berharap bahwa kalian segera bisa mendapatkan pasangan yang jauh bisa lebih menghargai kalian lagi ya, yang benar-benar pantas untuk kalian. This is heavy. Ini energinya bikin sesak. Apalagi dari energi The Moon ini kuat banget. The Moon dan juga Two of Swords ini. Ini saya ngerasa sesak. Seperti seorang yang sakit ditahan, yang ingin teriak ditahan, ingin menangis ditahan, tapi kalian dituntut untuk selalu bisa tegar depan orang lain. Baik yang maskulin ataupun yang feminin. Oke, kita lihat lagi siapakah yang akan datang ke dalam kehidupan kalian berikutnya, seperti apa, kapan, dan bagaimana. Kemudian kehidupan kalian bersama dia, apakah dia orang yang serius dengan kamu atau enggak. Untuk kalian yang single parent, oke, bagus, kalian punya Judgment ya, ada Four of Cups, ada Nine of Swords. Oke, saya rasa kalian akan mendapatkan orang yang tepat untuk kalian. Kalian akan mendapatkan buah karma dari apa yang telah kalian lakukan gitu. Kalian akan mendapatkan ketenangan batin. Oke, di sini banyak banget angka 10, 10, 12, 9. Mungkin kayaknya tahun depan. Coba ini keluar kartu marriage nggak? Please give me just one card. Saya ingin bilang sesuatu tapi saya masih belum yakin, jadi saya mau lihat dulu. Ini keluar kartu yang saya inginkan atau enggak untuk klarifikasi. Oke, Eight of Wands. Ini nggak saya ambil dulu, kebanyakan. Saya mau satu aja, satu atau dua. Please give me clarification. Oke, 9 lagi. Nine of Wands, King of Wands, Nine of Wands. Okay, this is good. Oh, you know it. Did you see that? Queen of Wands, Seven of Pentacles. Tada! Four of Wands. Finally. Oke, tadi sebenarnya saya mau bilang ini ya, there will be a marriage, akan ada pernikahan yang berikutnya. Tapi untuk sampai ke sini, di pernikahan ini yang seperti apa? Oke, saya lihat dari sini dulu ya. One by one. Di sini kalian akan mendapatkan buah kesabaran kalian. Ya. Apa yang sudah kalian lakukan ketika dulu kalian mendapatkan pasangan yang kayaknya toxic dan demanding you a lot. That person, saya ngeliatnya kayak orang ini banyak banget nuntut kamu, yang bikin kamu tuh lelah luar biasa, yang kayak kamu tuh diperas gitu ya. Orang ini ya gini, ada waktunya nanti kalian ini karena tadi ada beberapa yang mantannya minta balik lagi ya. Saya ngelihatnya bahwa ada beberapa di antara kalian yang kayak berpikir, yang mungkin dia mikir udah kamu mending balik lagi ke aku aja demi anak-anak, aku sudah berubah dan sebagainya gitu.
Ada waktu di mana kalian akan berpikir untuk ke arah situ. Benarkah dia udah berubah atau enggak? Tapi kemudian kamu di sini juga bilang, enggak, aku udah terlalu sakit. Daripada harus kembali lagi, mungkin lebih baik aku sendiri membebaskan diri aku sendiri. Kemudian akan ada banyak orang yang datang ke dalam kehidupan kamu. Akan gini, untuk orang-orang yang pilih pile nomor 1, karena ketika dalam hubungan kalian yang sebelumnya kalian sudah melakukan banyak hal yang tidak seharusnya kalian lakukan, ya, yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kalian, maka satu persatu ketika kalian sudah bisa di tahap ini nih, kalian sudah bisa melepaskan ini, ya, melepaskan ini, melepaskan kebingungan kalian, melepaskan amarah, melepaskan kesedihan, ya, dan kalian menjadi orang yang lebih kuat lagi, kalian menjadi orang yang bebas, yang udah melengkapi hati kalian, jadi udah melengkapi jiwa kalian, jiwanya udah lengkap, yang udah berpikir with or without you, tanpa ataupun dengan adanya seorang pasangan dalam hidup kalian, kalian bisa maju ke depan. Nah, ketika kalian sudah ada dalam tahap itu, maka satu persatu hal-hal baik yang sudah kalian lakukan di sebelumnya, ini akan dibayar satu-satu. Dan berkah yang banyak akan datang sekaligus. Gitu. Saya ngelihatnya kayak gitu. Berkah yang banyak itu akan datang sekaligus. Kayak semua yang kamu rasakan, semua yang kamu, kayak kesedihan kamu semuanya, apapun yang lagi kamu pikirin sekarang, apapun yang bikin kamu menangis diam-diam tengah malam atau di belakang anak-anak kamu, itu semua, ataupun ketika apa ya, saya ngelihatnya kayak kamu curhat ke orang lain, kayak gak ada yang mendengarkan atau gak ada yang peduli, atau mungkin ya responnya yang tidak responsif. Saya ngelihatnya bahwa itu semua akan kembali ke kamu, yang kamu sampai akan merasakan malah jadi bingung gitu, kayak kebingungan. Ini seolah-olah datang ke kamu kayak berkah yang luar biasa, berkah yang luar biasa datang ke kamu begitu cepat. Orang baru akan datang ke dalam kehidupan kamu, orang lama pun masih akan datang dalam kehidupan kamu dan menjadi ujian untuk kamu, ya. Tapi ketika kamu sudah bisa menjadi individu yang kuat, yang walaupun tanpa pasangan kamu bisa, di sini kamu akan membentengi diri kamu sendiri, ya. Dan ketika kamu sudah seperti itu, saya lihat bahwa ketika kamu sudah merasa, oke, mungkin aku harus sendiri dulu, mungkin aku harus menenangkan diri aku sendiri. Ketika kamu sudah memutuskan untuk fokus dengan keluarga, dengan anak-anak kamu, fokus dengan karir kamu, fokus dengan kemandirian kamu, melakukan hal yang sebelumnya gini, aku jadi Seven of Cups ini aku ngerasa gini, ada beberapa di antara kalian yang pilih pile 1, kalian, tadi kan aku bilang di awal, kalian mengorbankan banyak hal. Salah satunya itu bisa jadi kalau kamu dulu bekerja, karena menikah kemudian kamu berhenti bekerja, atau dulu kamu punya hobi yang baik, karena menikah kamu menghentikan hobi kamu yang positif, ya. Karena menikah kamu tidak bisa melakukan hal itu. Nah, aku lihat bahwa kalian akan punya kesempatan untuk melakukan itu, gitu ya. Akan ada waktunya bahwa kamu ingin melakukan hal itu lagi, kamu ingin membahagiakan diri kamu. Ketika waktu itu datang dan saat kamu sudah di tahap itu, ya, orang ini akan datang. Your next marriage, dia akan datang. Orang yang benar-benar untuk kamu. Jadi aku ngeliatnya gini, apakah untuk sampai ke sini itu akan ada satu orang? Enggak. Ya, kalian akan bertemu dengan beberapa orang yang datang ke dalam kehidupan kalian, memberikan pelajaran. Mungkin orang-orang itu sudah datang,
ya, dan kamu ngerasa kenapa aku harus bertemu kembali dengan orang-orang yang toksik, dengan orang-orang yang tidak serius ketika kamu adalah orang yang sangat serius. Nah, ini untuk sampai ke sini. Gimana caranya agar ini semua bisa cepat? Yaitu healingnya adalah kamu harus bisa dulu membebaskan diri kamu dari kehidupan kamu yang sebelumnya, dari pasangan kamu. Belajar dulu, belajar dari apa yang udah terjadi. Memaafkan, ya. Kamu harus belajar untuk memaafkan diri sendiri. Kadang kita memaafkan pasangan kita, memaafkan orang yang berbuat salah sama kita, tapi ya ada waktu dimana kita rasanya mungkin atau secara nggak sadar tidak memaafkan diri kita sendiri. True love, calling in your soulmate. Ya, ketika kamu sudah bisa lepas, oke, betul, lihat. Divine timing is at work in your love life, worth waiting for. Jadi soulmate kalian, true love kalian itu pantas ditunggu. Nah, kamu harus lebih banyak bersabar, lebih banyak berdoa lagi, lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, ibadah lagi dengan lebih rajin lagi. Saya yakin orang yang pilih file nomor 1 ini, saya memang melihat bahwa kalian punya nilai religius yang baik, ya. Saat ini kalian tuh berada di tahap ini, berdoa, healing. Berdoa itu lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, itu adalah healing yang paling baik. Let go of control issues dan playfulness. Ini yang harus kalian hati-hati ya. Oke, lihat di bawahnya ada soulmate. Kamu di sini diminta untuk mengenal dulu orang itu, lihat dulu baik-baik siapa dia sebelum melangkah ke dalam hubungan yang lebih serius. Oke? Kenali dulu orang ini. Penuhi hati kalian dengan diri kalian sendiri, dengan anak-anak, dengan keluarga. Yang tanpa pasangan pun dalam hidup kalian bisa gitu. Dan di saat kalian sudah bisa seperti itu, maka orang yang tepat akan datang ke dalam kehidupan kalian. Karena saat itu terjadi, kalian sudah menjadi seseorang yang luar biasa. Ya, kita lihat healingnya untuk kamu apa? Love, passion, strength, and protection. Okay. Relaxation, ya. Untuk saat ini mungkin ada baiknya untuk taking a break. Ya, di sini kalian bisa melakukan yoga, berolahraga, meditasi, ya, olahraga simpel di rumah. Saya lihatnya kayak membuat suatu kegiatan atau aktivitas positif yang bisa membuat kalian relax. Melakukan hobi-hobi kalian yang bersifat positif dan bisa bikin kalian relax, ya. Apapun itu yang bisa bikin kamu relax, yang membuat kamu bahagia. Nah, kamu bisa mulai melakukan itu. Hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan ketika kamu masih berada dalam hubungan, ya. Kita lihat zodiaknya. Untuk orang yang datang dalam kehidupan kamu ini, aku lihat dia orangnya seumur sama kamu, ya, seumuran. Kemudian ada yang kayak pekerja kantoran di sini. Mungkin bisa jadi dia kerjanya di bagian administrasi. Ada juga yang kalian punya Cancer. Di sini ada juga yang ya kayak kerjanya itu di belakang meja, aku lihatnya. Bisa jadi akuntan. Ada yang di bidang properti, aku dengar ya.
Oke, ada Capricorn. Dia orang yang seumuran sama kamu. Ada juga yang dia juga udah sama pernah mengalami hal yang serupa dengan kamu. Di sini juga ada Libra. Mungkin ada juga yang bekerja di bidang hukum atau pemerintahan. Oke, ada Aries, Virgo, Libra. Ada juga Pisces. Dan Aquarius. Satu lagi. Oke, aku bingung. Ini sama ini. Atau aku tarik aja dua-duanya. Taurus, Gemini. Feeling aku bilang ini. Tapi ini juga mau diambil. Kayak pengen diambil. Ya udah, dua-duanya aja. Taurus, Gemini, Aquarius, Pisces, Virgo, Aries, Libra, Capricorn, dan Cancer. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi juga zodiaknya dia. Oke, buat teman-teman yang pilih pile nomor 1, saya harap ini resonate dengan kalian. Kalau ini nggak resonate, kamu bisa pilih pile yang lain. Oke, jangan lupa komen, share, like, dan juga subscribe untuk kalian yang baru nonton video ini. Oke, see you next time. Bye-bye. Halo pile nomor 2, this is your reading. Akankah ada orang yang datang atau cinta yang akan datang dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat ini untuk kalian yang single parent, yang sudah pernah menikah, widow, or divorce. Oke. Akankah ada orang yang datang ke dalam kehidupanku? Oke, di sini aku melihat saat ini adalah energi kalian, energi general kalian, bahwa kalian sudah lepas dari hubungan ini, sudah lepas dari hubungan yang sebelumnya. Ya, oke. Kalian udah siap untuk menerima pasangan baru ke dalam kehidupan kalian. Ini yang aku lihat dari energi The Hangman ini ya. Banyak di antara kalian yang sudah siap untuk menerima pasangan kalian. Oke, kalian punya Eight of Wands, The Lovers, Five of Swords, ada Seven of Swords. Oke, kayaknya baru aja atau lagi ada yang lagi berhubungan dengan orang yang toxic kembali. Saya ngelihatnya dari energi apa? Seven of Swords ini bukan kalau kamu divorce, kayaknya ini bukan mantan suami kamu, tapi ini adalah orang lain yang juga main-main sama kamu. Nine of Swords, dan kayaknya ada yang baru putus juga. Kemudian The Star. Saya ingatkan kembali, ini adalah general reading. Gak harus selalu resonate dengan semuanya. Kalian, saya harap bisa lebih bijaksana lagi ya. Dan tolong jangan di skip biar nanti nggak salah paham. Oke, ada The Sun, Nine of Swords, sama Seven of Cups. The Seven of Cups ini aku ngelihatnya bahwa ini adalah hubungan kamu yang dulu. Kayaknya kamu dealing sama orang yang overprotective sama kamu. Tapi dianya sendiri nggak mau digituin gitu. Kayak kamu dealing sama orang yang overprotective sama kamu, yang nuntut kamu banyak hal, padahal sendirinya nggak kayak gitu. Eight of Pentacles. Wah, ada yang dealing sama orang yang perhitungan di sini ya. Ten of Cups, bagus. Oke, di sini aku lihat bahwa akankah ada cinta yang datang ke dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat ini? Iya. Ya, iya. Kayaknya kalian akan kembali berada dalam sebuah pernikahan atau hubungan yang serius. Saya nggak ambil ini. Tapi kalau keluar nanti saya ambil lagi. Ya, ada yang berhubungan sama orang yang jauh, ada yang lagi LDR, ya ada yang lagi nunggu kedatangan. Kayak saya lihatnya Knight of Wands ini kayak
bukan cinta yang akan datang, tapi orang ini udah ada dalam hidup kalian dan kalian lagi nunggu dia untuk datang. Eight of Cups, tapi kalian harus hati-hati di sini karena kamu punya Seven of Swords. Iya, bener banget ada yang LDR. Apa niatnya dia? Oke, ini keluar lagi, jadi aku ambil. Ya, aku ngelihatnya bahwa kalian udah kayak untuk kamu yang feminin, ya, kalau kamu yang perempuan pilih pile ini, aku lihatnya bahwa kalian udah yakin banget sama orang ini. Dengan orang ini, kayak kamu punya intuisi sama orang ini. Kayak kamu tuh, oh aku yakin kok dia orangnya. Aku yakin bahwa dia adalah orang yang tepat buat aku gitu. Tapi aku di sini diminta untuk hati-hati. Ya, untuk aku di sini kayak diminta untuk bilang ke kalian untuk berhati-hati. Oke, ada the Wheel of the Year. Ada Six of Pentacles. Kalian orang yang sayang sekali dengan anak-anak ya. Kayak mereka itu ya, di sini aku yang pilih pile 2 kayaknya sebagian besar udah punya anak. Iya. Kayak apa yang kalian lakukan itu untuk beberapa dari kalian, bahwa saat ini kalian ingin fokus dengan anak-anak, kalian ingin jadi ibu yang baik, kalian ingin jadi ayah yang baik. Baik itu yang maskulin atau feminin, keluar lagi kartu ini. Ya, energinya orang yang menunggu. Untuk kamu, baik kamu yang laki-laki atau perempuan yang pilih pile ini, aku ngerasa bahwa kalian punya sisi feminin dan maskulin. Yang namanya feminin itu bukan berarti harus selalu perempuan ya, enggak. Punya sisi feminin dan maskulin. Kalau kamu laki-laki dan kamu sudah punya anak, nah maka kamu adalah tipe ayah yang bisa membesarkan anak kamu, baik itu bisa jadi seorang ibu dan juga ayah sekaligus. Begitu juga kalau kamu yang perempuan yang pilih pile ini, aku ngerasa bahwa terhadap anak-anak kalian tuh, kalian bisa jadi figur ibu sekaligus figur ayah. Ya, aku ngelihatnya di sini kayak kalian tuh banyak menjelaskan ke anak-anak soal situasi kalian saat ini. Ya. Oke, ada Nine of Wands, Three of Wands, Ace of Swords. Kita lihat orang yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Aku ngelihatnya di sini ada yang dealing sama orang jauh, ada yang dealing sama orang di luar provinsi, atau mungkin sama orang asing, ya. Dan di sini aku ngelihatnya bahwa kamu nih benar-benar yakin sama orang ini. Kayak bukan kamu yang benar-benar yakin, wah saya yakin bahwa dia orangnya, bahwa ya udah mantap, nggak ada, pasti keraguan itu ada, tapi aku ngelihatnya di hati kalian kayak kalian tuh bener-bener yakin dengan orang ini, di hati kalian ya. Bukan berarti bahwa kalian sudah mantap dengan pasangan ini, dengan pilihan ini, tapi ada keraguan itu ada. Hanya di hati kalian sudah yakin, sudah merasa bahwa dia adalah orang yang tepat untuk kalian, bahwa kalian merasakan adanya ketertarikan yang kuat, merasakan adanya intuisi yang kuat dengan orang ini. Ya, bahwa kalian udah ngerasain adanya kayak dia datang dalam mimpi kamu, atau kamu sering keinget dia, dan saat kamu inget dia, dia inget kamu. Jadi kayak kamu yakin bahwa ada koneksi spiritual. Ya, apakah dia adalah orang yang serius? Oke. Aku nggak ambil ini. Oh baik, aku diminta ganti deck. Intuisi aku bilang aku harus ganti deck. Oke, di sini kamu punya Knight of Pentacles.
kemudian ada the strength, 9 of cups, 8 of swords, ace of wands. Ada the empress dan the moon. Kalau dia adalah orang yang jauh sama kalian, aku ngerasanya bahwa orang ini akan datang sedikit lambat ke kamu. Ya, kalau dia ngejanjiin untuk datang, kayaknya dia akan sedikit lambat datangnya ke kamu. Ya, aku rasa bahwa kalian ataupun kamu sama dia, kalian itu lagi sama-sama merencanakan bagaimana mencari jalan keluar untuk ketemu gitu ya. Kayak solusinya seperti apa kalau ada masalah finansial atau ada masalah yang nggak bisa ketemunya karena apa. Nah, aku lihat bahwa kamu sama dia itu, yang kamu ya, aku lebih lihatnya ini energi kamu, yang kamu itu akan berusaha juga untuk membantu dia gitu ya, kayak lagi mikir apa ya, aku harus yang ke sana atau kamu yang ke sini. Aku lihatnya gitu, kayak apakah aku yang harus ke sana atau kamu yang harus nyamperin aku, baik yang maskulin ataupun yang feminin. Aku lihatnya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang maskulin tentu saja pasti kamu punya keinginan untuk kamu ketemu sama dia, kamu yang nyamperin dia. Tapi ada di sini yang kayak ada sedikit masalah di situ. Nah, kalian akan bersama-sama coba ngatasin masalah itu. Ini kuat banget energi LDR-nya. Ini aku ambil. Siapa? Apakah niatnya? Oke, di sini ada ten of Pentacles, Ace of Wands. Kamu punya 2 Ace of Wands. Five of Swords, the Wheel of Fortune lagi, dan 3 of Pentacles. Kamu punya 2 Wheel of Fortune. Ini aku ngelihatnya bahwa kamu dan dia, kalian mengalami atau kamu akan mengalami siklus yang sama. Ketika kamu berhubungan dengan orang ini, sepertinya kalian akan mengalami siklus yang sama yang udah pernah kalian lalui. Bukan deja vu ya, bukan kayak ngerasa ya aku pernah lo kayak gini, enggak. Tapi aku ngerasanya bahwa kalian akan mengalami hal yang sama. Orang ini yang datang ke dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat, dia mungkin akan membuat kamu mengalami hal yang serupa yang udah pernah kamu alamin. Jadi di sini untuk kamu yang pilih pile ini, mungkin kamu ada baiknya untuk kamu sedikit waspada dan tetap membuka pikiran kamu untuk kemungkinan yang akan terjadi. Ketika kita ragu, ketika kita ada pikiran yang meragukan sesuatu hal, itu bukan berarti hal yang negatif, tapi itu adalah lebih ke pencegahan, ya, lebih ke arah bahwa kita ini sayang dengan diri kita sendiri dan kita tidak mau lagi dalam hubungan yang terulang lagi, hubungan yang nggak baik gitu. Oke, siapakah dia? Ciri-cirinya, niatnya untuk orang yang pilih pile ini. Ya, ada beberapa yang memang dia niatnya memang udah baik. Dia memang niatnya udah ingin ketemu dengan kamu, ingin bersama dengan kamu. Ya, dia sayang dengan kamu, dia suka dengan kamu, tapi entah kenapa di sini aku kayak ngerasain ada kekhawatiran. Ada yang mengganjal di hati aku.
Oke, Five of Wands. Nah, Five of Pentacles, 5, 5, 5, 10. Ya mungkin kamu akan ketemu dia lagi dalam waktu 5 bulan. Mungkin bulan ke-10. Kalau sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya. Oke. Aku harap ini nggak terjadi ya dengan orang ini. Tapi nggak ada salahnya, nggak ada ruginya juga kan kalau kita lebih berhati-hati lagi, ya kan? Aku ngelihatnya bahwa orang yang akan datang ke dalam kehidupan kalian atau dia yang saat ini lagi deketin kamu. Bener kan aku bilang tadi? Keep an open mind. Tetap membuka pikiran untuk semua kemungkinan. Kalian punya deception. Jangan sampai ini muncul. Jangan sampai ini muncul. Dan juga ini. Ada 3, 3, 5, 5. Semoga nggak ada orang ketiga ya. Semoga. Satu lagi pesannya, trust. Ada keraguan di hati aku sebetulnya, dan aku masih coba ingin cari tahu itu apa. Untuk orang yang pilih pile 2, mungkin kebanyakan di antara kalian yang pilih pile ini, kamu sebetulnya sedang dalam hubungan dengan seseorang. True love. Aku lagi coba cari gambaran yang tepat untuk ini. Karena kalau dilihat orang ini suka sama kamu, iya. Dia saat ini lagi deket sama kamu, iya. Dia nunjukin ke kamu atau bilang ke kamu bahwa dia serius. Kalau dia bisa menerima kamu, dia bisa menerima kekurangan dan kelebihan kamu, dia bisa menerima anak-anak kamu kalau kamu udah punya anak, ya. Aku ngerasa bahwa kalian dealing sama orang yang tampaknya lembut gitu. Kayak orangnya cakep, orangnya cantik, ya. Kayak orangnya bisa jadi lebih muda dari kamu atau seumuran dengan kamu. Yang dia tuh juga kayak senang bikin kamu bahagia gitu. Sangat perhatian. Saya lihatnya gitu. Perhatian sekali nih orang. Kayak dia tuh kayak yang benar-benar yang bikin kamu percaya ke dia bahwa dia tuh ya meluangkan waktunya untuk kamu, yang dia nggak ngasih kamu kesempatan buat ngeraguin dia. Tapi di sini kamu punya deception. Keep an open mind. Stay optimist dan separation. Jadi saran aku, kamu hati-hati ya. Keep an open mind. Itu saran aku. Tetap buka positive thinking boleh, tapi jangan terlalu percaya. Membuka pikiran kamu dengan segala kemungkinan yang mungkin aja terjadi yang bisa orang ini lakukan kepada kamu. Itu. Saran lainnya untuk kamu yang pilih pile nomor 2. Kalian punya Basil, abundance, money, marriage, prosperity, and mental clarity. Psychic ability, intuition, forgiveness, spiritual strength, clairvoyance, kemudian cleansing negativity, wishes,
which is wisdom and purification. Kemudian safe travels, money, love, mental clarity, success, and health. Ya, di sini kayaknya kalian dealing sama orang yang mapan. Ya, kamu dealing sama orang yang mapan, atau pasangan kamu ini mapan, atau kamu yang mapan. Aku ngelihatnya kayak gitu. Karena ada beberapa yang hubungan ini tuh dipengaruhi juga dengan finansial. Kemudian intuisi kamu di sini juga, kamu adalah orang yang punya intuisi. Tapi jangan sampai intuisi sudah dipengaruhi dengan passion, sudah dipengaruhi dengan hasrat. Kadang itu membuat kita menjadi salah paham, salah mengartikan antara intuisi dan passion. Oke, kita lihat zodiaknya. Ini bisa jadi zodiak kamu ataupun zodiaknya dia. Ya, aku harap ini resonate sama kalian. Kalau ini nggak resonate, kamu bisa pilih file yang lain. Kalau ini resonate, kalian bisa tuliskan di komen, di share. Juga jangan lupa subscribe kalau kamu yang baru nonton video ini ya. Dan jangan lupa like juga. Aku harap kalian nggak skip biar nggak salah paham. Kita lihat zodiaknya. Di sini ada Scorpio, Capricorn, Cancer, Sagittarius, Leo. Ada yang dealing dengan zodiak yang sama kayaknya, Gemini. Oke, aku ambil ini, Aries sama Aquarius. Oke, aku lihat di sini bahwa kamu yang pilih file kedua ini, orang yang lagi deket sama kalian. Ini aku lihatnya kayaknya lebih muda sama kamu. Ada sedikit perbedaan usia di sini. Kemudian juga ada perbedaan budaya. Kebanyakan dia lagi LDR sama kamu, atau bisa jadi orang ini tuh, ya aku ngelihatnya bahwa kalau kayak di sini tuh kayak bisa aja tuh dia baru lulus gitu, atau dia baru menyelesaikan studinya. Aku dengar kata engineer. Bisa jadi insinyur dia. Kapan dia datang? Di sini aku lihat banyak angka 10, 5, 10, 5. Apakah dia sayang sama kamu? Iya. Dia orangnya romantis, mesra. Aku lihat di sini dia yang bisa selalu nunjukin ke kamu kalau dia benar-benar serius sama kamu. Kayak dia tuh punya banyak waktu banget gitu, banyak waktu luang. Dan dia nggak bikin kamu ngerasa kamu ini dicuekin. Nah, buat kamu, kalau kamu yang laki-laki yang pilih file ini, aku ngelihatnya bahwa kamu tuh perhatian banget sama dia. Ya, perhatian sekali dengan pasangan kamu ini. Jadi kalaupun lagi sibuk, kamu tetap ngasih dia perhatian. Cuman sekali lagi, ada yang mengganjal. Jadi aku tetap berharap bahwa kalian bisa positive thinking terus, bisa tetap terbuka ke dalam, ya berpikiran terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa aja terjadi. Oke, so see you. Bye-bye. Hello Pile 3, this is your reading. Siapakah yang akan datang ke dalam kehidupan Pile 3 dalam waktu dekat ini? Akankah ada untuk kalian yang pilih Pile 3, kamu yang lagi single dan sudah pernah menikah, single parent,
divorced ataupun widowed. Oke, di sini yang pilih pile nomor 3 melihat ada yang pasangan kalian sebelumnya itu mungkin tinggal meninggal ya. Kamu di sini punya Ten of Swords. Kayak kamu punya kehidupan pernikahan yang baik, yang indah, tetapi kamu harus berpisah karena takdir. Bisa jadi karena pasangan kamu ini meninggal ya. Di sini ada yang belum punya anak, ada yang sudah, atau mungkin kayak ada anak tapi bukan anak kamu. Oke, ada Eight of Pentacles, Eight of Cups, 8. Yap, aku ngelihatnya di sini bahwa kamu yang pilih pile 3, kalian adalah orang yang pekerja keras, kamu adalah orang yang punya intuisi yang kuat, kamu adalah orang yang cukup bijaksana, kamu sangat ini, aku lihatnya kamu orang yang emosional tapi tenang ya, kamu orang yang sensitif tapi kamu adalah orang yang tenang ya. Aku ngelihat bahwa kalian sudah bisa menerima perpisahan ini, bahwa kalian kayak udah mengikhlaskan. Jadi aku lebih dengar kata ikhlas. Ya, kalian mungkin saat ini tuh kayak energi kalian saat ini mungkin kalian bekerja keras untuk menghidupi kalian sendiri ya, menghidupi kehidupan kalian. Tuh banget. Seven of Pentacles, bentar ada yang jatuh. Oke, the Tower. Sepertinya perpisahan ini adalah tower momennya kamu, tower momen dalam kehidupan kamu. Ujian dalam kehidupan kamu kehilangan orang yang sayang sama kamu. Bisa jadi kamu kehilangan 2 orang yang kamu sayangi dalam kehidupan kamu. Bisa jadi orang yang pertama ini adalah pasangan kamu, dan orang yang kedua yang kamu kehilangan ini adalah orang yang kamu sayang di keluarga kamu. Dan inilah tower momen dalam kehidupan kalian ya. Kalian kehilangan 2 orang sekaligus dalam kehidupan kalian. Gak sekaligus bareng, tapi kayak mungkin hampir bersamaan, atau waktunya gak berbeda jauh, bisa bersamaan juga. Kayak kalian tuh kehilangan 2 orang ini karena takdir. Bisa jadi karena dua-duanya meninggal, atau karena memang dipisahkan walaupun sebetulnya kamu ya lagi baik-baik aja. Oke, ada Two of Pentacles. Ya, kayaknya kalian lagi mengalami masalah finansial juga di sini. The King of Pentacles. Tapi aku ngelihat bahwa kalian ini kayak gini. Aku tadi itu pile 1, pile 2 aku simpennya kayak 3 ya. Tapi untuk file yang ketiga ini aku cuman 2 aja. Kenapa? Karena aku merasa belum ada yang bisa masuk atau ngefilter ke The High Priest ini. Jadi ini adalah energi yang kayak ini adalah energi pasangan. Energi pasangan ini adalah energi individu, dan ini tuh seperti yang apa yang terjadi di antara kehidupan kamu dengan pasangan kamu. Nah, aku ngelihatnya untuk saat ini kamu ada di sini. Ada di The High Priest. Untuk kebanyakan orang yang pilih pile nomor 3, aku ngerasa bahwa saat ini kamu sudah mulai merasa lengkap dengan ataupun tanpa pasangan kamu. Di sini kamu sudah mulai belajar ke tahap itu. Belajar ke tahap mungkin ada baiknya kamu sendiri, atau kamu ingin sendiri, atau kamu udah lama sendiri, yang kamu udah kayak ngerem dulu deh, taking a break. Jadi kayak ngambil dulu jeda waktu untuk sendiri, atau memutuskan untuk mungkin ada baiknya
sendiri dulu dan lebih mendekatkan lagi diri dengan Tuhan, lebih mendekatin diri lagi dengan Sang Pencipta, ya. Aku ngelihatnya seperti itu. Dan kamu saat ini ada beberapa yang masih dalam tahap itu, masih memutuskan untuk ya sendiri dulu. Kalaupun ada yang menyukai atau ada yang ingin berhubungan dengan kamu, kamu memilih untuk lebih mengenal dulu, berteman dulu gitu ya. Itu aku ngelihatnya ke situ. Kamu berada dalam puncak spiritual atau puncak emosional positif kamu, dan ini adalah hal yang luar biasa. Kayak energi The High Priest ini kayak nggak mau diganggu dengan kartu yang lain. Ya, dia itu nggak mau diganggu dengan kartu yang lain. Begitu juga dengan The Tower ini. Oke, kayaknya kamu kemarin ini ya mengambil keputusan untuk sendiri mungkin, tapi dengan berat itu. Walaupun itu keputusan yang berat, aku ngelihat beberapa di antara kamu ada yang melepaskan energi ini, melepaskan koneksi kamu dengan orang-orang yang sempat dekat dengan kamu, ya. Walaupun hubungan ini mungkin nggak berakhir baik atau orang-orang yang toksik sama kamu. Kamu di sini ngelepasin itu semua. Yang tadinya kamu mungkin masih berharap dengan mereka. Nah, aku ngerasa kalau kamu saat ini itu kamu lepasin semua. Ini hal yang bagus, ini hal yang luar biasa, ini hal yang sulit untuk dilakukan, tapi kamu bisa melakukannya. Oke, di sini ada Queen of Pentacles, kemudian King of Pentacles. Oke, aku lihat bahwa kamu berharap pasangan yang datang berikutnya itu udah benar-benar pasangan kamu. Benar-benar orang yang memang ditakdirkan untuk kamu, karena kamu di sini udah melepaskan orang-orang yang toksik. Ya, kamu udah melepaskan semua hal yang toksik dan kamu di sini udah siap. Ya, Queen, The High Priest dan The Tower ini formasinya bagus. Ada Queen of Pentacles, The High Priest, The Tower, dan Queen of Swords. Aku penasaran kartu berikutnya yang datang apa? Siapa orang yang akan datang ke dalam kehidupan orang yang pilih pile nomor 3? Saya mohon. Oke. Six of Swords. Ya, Sepon, saya diminta untuk ambil ini semua. Feeling saya bilang begitu. Oke, Seven of Swords. Oke, The Wheel of the Year. Five of Swords. Six of Wands. The Shadow Side. Finally, Five of Wands. The Chariot, luar biasa. Oke. Jadi akhirnya The High Priest, energi sendiri ini keluar juga. Ya. Terlepas juga. Oke, dari The Tower ini aku ngelihat bahwa kalian dealing sama orang-orang setelah ini ya, setelah hubungan ini, setelah beberapa ya kehilangan, kalian melewati The Tower. Tapi The Tower ini masih belum selesai, karena kamu dealing di sini sama orang yang jauh sama kamu dealing sama orang-orang yang berbeda negara sama kamu, yang berbeda provinsi, pokoknya orang-orang yang LDR lah, ya. Mungkin kayaknya ada yang udah nunggu beberapa tahun di sini masih sendiri ya. Kamu banyak dealing sama orang yang cuman main-main sama kamu, yang akhirnya kamu ya terluka lagi, sakiti lagi, putus lagi gitu kan. Sekalipun gak sampai jadian, tapi aku ngelihatnya bahwa kamu dealing sama orang-orang yang gak serius sama kamu. Nah, ini bikin kamu takut untuk berhubungan, takut untuk mulai hubungan baru lagi,
karena kamu nggak mau dealing lagi sama orang-orang yang nyakitin kamu. Justru yang nyakitin kamu, pasangan yang nyakitin kamu itu bukan dalam pernikahan kamu. Aku lihat ya di sini. Beberapa ya, ada beberapa yang begitu. Kayak misalkan justru orang-orang yang baru ini, yang setelah perpisahan kamu dengan yang pertama, justru mereka yang nyakitin kamu. Ya, orang-orang yang baru yang datang setelah hubungan atau pernikahan kamu yang sebelumnya. Justru mereka yang lebih nyakitin kamu. Kalaupun ada masalah dalam hubungan kamu yang sebelumnya, aku nggak ngelihat masalah itu datang dari pasangan kamu. Ya. Oke. Di sini ada Five of Wands dan kemudian The Chariot. Aku ngelihatnya setelah ini ya, sudah sampai titik ini kamu memutuskan untuk menjadi individu yang mencintai diri kamu sendiri, yang melengkapi diri kamu sendiri, kemudian yang kamu menjadi the high priest, orang yang bijaksana, orang yang spiritualnya lengkap, orang yang lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Di sini kamu udah lebih menyerahkan diri kamu lagi ya, lebih pasrah lagi, lebih tabah lagi. Nah, setelah kamu melakukan itu, kamu akan berada dalam ketenangan hati, akan berada dalam ketenangan jiwa. Beberapa dari antara kalian, aku ngelihat kalian sedang ada di sini dalam proses ketenangan, ya. Dan inilah yang membuat roda kehidupan kalian berputar. Dan indahnya lagi, aku ngelihatnya gini, dia berputar itu dari rasa sakit, dari kemarahan, dari kesedihan, yang kemudian kamu akan mendapatkan ketenangan. Begitu kamu mendapatkan ketenangan, kemudian kamu mendapatkan berkah yang luar biasa, dan ini mempengaruhi segala hal. The Pentacles yang ada di sini, aku nggak ngelihat ini sebagai finansial aja atau sebagai pentacle, tapi aku ngelihat ini lebih ke dalam cinta. Ini bukan soal gini. Jadi kamu menjadikan kamu orang yang lebih bersyukur. Aku lihat di sini, kamu menjadi begitu bersyukur dalam hidup kamu. Amazing, luar biasa. Kalian akan dipenuhi dengan berkah. Itu yang aku lihat dalam waktu dekat ini, atau yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu merasa ini adalah berkah. Bahkan hal sedikit, hal kecil pun itu, walaupun itu sedikit saja, kamu akan bikin kamu tuh ngerasa bersyukur. Ya, lalu akan datang orang yang baru dalam kehidupan kamu setelah kamu ngerasain begini. Ya, kemudian kamu akan keluar dari kehidupan kamu. Akan keluar dari kesendirian kamu. Kamu akan kembali membuka hati kamu. Kamu akan keluar dari hal-hal yang kemarin sempat kamu bikin takut, keraguan kamu. Ya, lihat Knight of Cups, Page of Pentacles. Orang yang akan datang ke dalam kehidupan kamu, dia adalah orang yang mapan. Dia adalah orang yang mapan. Dia adalah orang yang mandiri. Dia adalah orang yang dewasa. Di sini bisa jadi dia lebih tua dari kamu. Ya, ada juga yang lebih muda dari kamu, tapi dia adalah orang yang dewasa. Cuma kebanyakan aku lihatnya dia mungkin lebih berumur dari kamu, tapi ada juga yang enggak. Oke, aku lihat di sini bahwa kamu yang tidak mau keluar, kamu yang tidak mau yang tadinya kamu tidak mau berhubungan dulu, aku ngelihat bahwa kamu akan perlahan keluar dari situ. Karena kamu nggak mau sendirinya itu bukan karena kamu ngalamin kebencian atau kesedihan yang luar biasa atau trauma, enggak. Tapi karena kamu ingin lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Itu yang aku lihat di sini. Karena kamu ingin mencintai diri kamu sendiri lagi. Ingin lebih lagi melakukan hal-hal yang bikin kamu bahagia. Ingin melengkapi spiritual kamu sendiri gitu. Tanpa menggantungkan kepada orang lain. Di sini yang aku lihat seperti itu. Oke, sekarang kita lihat siapa dia, bagaimana dia datang, apa yang akan dia berikan untuk kamu, keseriusankah atau enggak, kapan. Please give me. Aku udah ada intuisi, tapi ya tuh the sun. Cuman aku belum bisa lihat gambaran besar ya. Jadi aku masih mau tarik kartu. Kalau kartu yang
keluar ini ternyata sesuai dengan intuisi aku, ya berarti aku udah bisa share ke kamu. Oke, kamu dealing sama orang yang kayaknya orang yang datang ini dia adalah orang yang jauh. Aku lihat kulitnya di sini. Kalau kamu fair, kalau kamu kulitnya putih, kulitnya dia akan agak lebih gelap dari kamu. Atau yang lebih gelap kulitnya, maka dia yang akan lebih putih. Aku lihat kayak gitu ya. Ada two of wands. Ya, saat ini kamu akan menunggu dulu. Kamu akan menunggu dulu orang ini untuk datang. Dia sedang datang ke kamu. Aku ngelihatnya cepat. Dia akan segera datang untuk kamu. Bisa jadi 3, 2, 9 bulan lagi, atau di bulan ke-9. Wow, bener. Knight of Wands. No. Dia mau di sini. Oke. Sama Ace of Cups. Kamu yang menunggu dia untuk datang. Kamu yang berjuang untuk menunggu dia dengan penuh kesabaran. Dan akhirnya dia datang untuk memberikan kamu kasih sayang yang luar biasa. Untuk memberikan kamu kebahagiaan. Wow. Amazing. Oke. Ada Three of Cups. Sorry. Ya, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Kenapa ada Three of Cups ya? Mungkin dia juga sama-sama seperti kamu udah pernah berumah tangga. Ya, aku lihat kalau kalian ketemu kayaknya kalian gak akan lama-lama sampai ke married. Tuh, lihat deh. The High Priest dan ujungnya adalah The Magician. Jadi kalau kamu ketemu sama dia, kayak kalian ini adalah soulmate. Yang kamu gak akan lama-lama untuk pacaran gitu. Atau saling mengenal. Kayaknya kalian memutuskan untuk segera menikah. Ini luar biasa, ini bagus sekali. Saya harap ini resonate sama kalian. Kalau ini nggak resonate, kamu bisa pilih file yang lain. Ini general reading, nggak akan selalu resonate dengan semuanya ya. Jadi kalian, aku harap bisa lebih bijaksana lagi dan tolong jangan di skip agar nggak ada salah paham. Perfect. Oke, Two of Cups. Kalian punya Two of Cups, kalian punya The Lovers, ada Ace of Cups, ya. Tapi gini deh, kamu harus sabar banget karena di sini ada King of Wands, kayak agak males gitu. Tapi kamu harus sabar karena dia akan datang. Orang yang kamu tunggu ini dia akan datang. Oke, baik itu kamu udah kenal dia ataupun kamu belum kenal dia. Hanya kalian akan kenal dengan orang ini, jadi dia tuh kayak datangnya tuh nggak akan terduga. Kamu kenal sama dia itu nggak akan diduga-duga gitu kenalnya. Karena dia itu akan datang ketika kamu memilih untuk sendiri. Ketika kamu memilih untuk sendiri, justru orang ini akan datang ke dalam kehidupan kamu. Ya, aku mau lihat profesi, kapan, bagaimana. Oke, Knight of Pentacles, ya dia akan segera datang untuk kamu saat kamu memilih untuk sendiri. Lihat, kamu di sini punya 2 Temperance dan juga ada Knight of Cups, ya. Kamu punya 2 Knight of Cups. Tuh. Dia akan sayang banget sama kamu. Ada Ace of Wands. Kalau sampai di sini keluar lagi kartu yang aku harapkan, atau di antara kartu ini yang keempat ini, ya, please give me clarification. Kapan, siapa? The Empress, King of Cups, Ten of Pentacles. Kamu punya 2 Ten of Pentacles.
Ya, aku lihat bahwa eh, orang ini yang akan datang ke dalam kehidupan kamu, mungkin bisa jadi dia udah pernah berkeluarga, atau juga dia udah punya anak. Dan aku ngelihatnya bahwa dia adalah orang yang mapan. Queen of Swords. Mungkin dia bekerja sebagai seorang pemimpin atau manajer, atau bisa jadi dia punya staff. Ya, aku lihatnya dia punya staff. Dia juga orang yang mengalami transformasi dalam kehidupannya. Kemudian the Justice, ada Three of Cups, dan Three of Cups. Ya, bisa jadi nih buat kalian berdua ini sama-sama hubungan yang kedua atau ketiga, kayak hubungan yang dia udah pernah berpisah sebelumnya, atau kalian ini punya past life. Wow. Iya, dari The Magician sama Three of Cups ini kayak kalian tuh disatukan kembali. Atau bisa jadi kamu benar banget. Bisa jadi kamu sama dia ini pernah dekat, kemudian putus, terus balik lagi. Ada yang kamu dan dia ini memang punya past life, atau hubungan kalian ini memang sudah ditakdirkan seharusnya ada dalam kehidupan kamu. Kalau untuk ketemu dia, kamu harus berpisah dulu dengan yang lain. Kamu juga punya ini lagi. Satu lagi. Ya, sudah. Two of Cups. Dia adalah orang yang jauh dari kamu. Dia adalah orang yang harus, ya aku ngelihatnya mungkin dia pernah putus sama kamu, atau kamu pernah dekat sama dia, tapi kemudian salah satu di antara kalian menjauh. Jadi kayak hubungan ini nggak dibawa lagi ke arah yang serius, tapi kemudian ada sesuatu hal yang bikin kamu sama dia atau bikin pikiran kalian tuh berubah. Kamu punya dua tuh cups di sini. Soulmate. Dan aku lihatnya kamu punya past life. Oke. Past life dengan orang ini ya. Kalian bisa lihat video aku yang tentang past life kemarin itu. Oke, the patient, ya dia give your relationship a chance. Betul. Yang tadi aku bilang bahwa kamu sebenarnya udah kenal sama orang ini, tapi kemudian kalian sempet berpisah atau nggak berpisah, atau kayak yang nggak dilanjutin lagi. Kalau kamu sempat chatting sama dia atau kok teleponan sama dia, yang kemudian udah aja. Nah, aku ngerasa bahwa hubungan yang tadinya biasa-biasa aja itu akan jadi berubah, akan begitu passionate. This could be the one. Very soon. Kapan? Segera. Congratulations, pile 3. Flirt. Ya, hubungan kalian akan dipenuhi dengan romantisme. Kalian akan ada engagement. Ya, flirt di sini aku nggak ngelihat ini sebagai hal yang negatif. Aku ngelihatnya ini tuh kayak kamu dan dia itu bakalan passionate banget gitu. Kayak orang pacaran. Kalau kamu nikah sama dia tuh kayak kamu akan kayak orang pacaran terus sama dia. Dia akan sayang banget sama kamu. Stay optimistic. Nah, kamu diminta untuk terus optimis. Kamu diminta untuk yakin. Kamu harus percaya bahwa dia akan datang untuk kamu.
ya. Terus berdoa, terus berharap bahwa orang yang tepat akan segera datang ke dalam kehidupan kamu. Dengan adanya kartu di Judgment di sini juga ngasih lihat ke aku bahwa kita lihat lagi. Aku lihat di sini kalau dia baik yang laki-laki atau perempuan, rambutnya bisa coklat gelap atau hitam, atau mungkin kayak coklat. Aku ngeliatnya brown hair. Itu dulu banyak. You deserve love sama true love. Ya, buat kamu yang pilih pil ini, aku lihatnya bahwa kamu dan dia ini kayak kalian ini akan saling menyayangi, yang dia akan buat kamu tuh bahagia, dia akan melepaskan semua kesedihan kamu, ya. Dia bisa jadi dia usianya sama kamu, ada juga yang lebih tua di sini, ya, ada juga yang lebih muda. Kapan dia akan datang? Very soon. Kalau angka, aku lihatnya ada 2, 3, 9, 10, 6. Bisa jadi ada yang udah ketemu dengan orang ini dalam waktu beberapa bulan, udah kenal. Ada juga yang mungkin 9, 6 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau bulan ketiga tahun depan, atau bulan keempat dan keenam, ya, atau di akhir tahun ini. 9, bulan ke-9, 8. Ya, segera, kamu akan segera ketemu sama dia. Kita lihat zodiaknya. Zodiak. Oke, kamu punya Taurus. Zodiaknya di sini ada Taurus, Leo, Cancer, Sagittarius, Aries, Virgo, Libra, satu lagi Gemini, dan terakhir ini Pisces. Oke, ada Pisces, Gemini, Aries, Sagittarius, Libra, Cancer, Leo, Taurus, dan Virgo. Untuk healing, untuk kamu di sini ada psychic ability, ya, kamu adalah orang yang punya intuisi yang kuat. Kamu di sini ya ada forgiveness, betul, kamu sudah mencapai di tahap forgiveness. Di sini ada the High Priest, kemudian spiritual strength, protection, healing, ya, kamu udah healing aku lihatnya, passion, strength and protection, kemudian ada love, safe travels, money, love, mental clarity, success and health. Kamu diminta untuk sabar, ya, percaya dengan intuisi kamu. Aku ngelihatnya untuk orang yang pilih pil nomor 3, ya, kalian tinggal menunggu waktu yang tepat, bersabar, karena kalian udah healing, karena kalian udah diproses, intuisinya udah terbuka, kalian udah memaafkan, kalian udah siap untuk menerima cinta ini atau pasangan baru ini, ya, datang ke dalam kehidupan kalian. Oke, aku harap ini resonate sama kamu. Kalau ini nggak resonate, kamu bisa pilih pil yang lain, ya. Ini general reading, jadi aku minta kalian lebih bijaksana lagi. Oke, makasih udah yang selalu dukung channel ini. Kamu mau aku bacain apa untuk reading yang berikutnya? Kamu tinggal tuliskan aja di komen, and see you.